Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Karena kalau sakit itu udah enak. Oke, pada kesempatan kali ini tetap terkait dengan konten berjuta, yaitu belajar, berjuang, bertakwa. Pada kesempatan kali ini di video, kalau tidak salah sekian, sudah banyak videonya yang kami buat. Ini saya sampai lupa ini video keberapa. Cuman di video kali ini bintang tamu kita berbeda. Ini merupakan bintang tamu perempuan pertama, yaitu Mbak Faik Hasanah. Faik Hasanah. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Selama pandemi ini sampean kegiatannya biasanya apa, Pak? Kebetulan pagi saya di perangkat desa, jadi tiap hari pasti ngantor ya. Selain itu saya ibu dari 2 anak, jadi aktivitas di rumah. Oh, aktivitasnya selain kantor, pulangnya Aktivitas di sebagai rumah ibu aja. rumah tangga. Oh, siap. Oke, karena memang kontennya masih terkait dengan berjuta, belajar berjuang bertakwa, yaitu seputar ke Ibnu IPPN UAN. Sebelum saya lanjut kepada kalian semua, jika ingin bertanya terkait dengan ke Ibnu IPPN UAN, silahkan komentar, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa di depan ditulis berjuta, belajar, berjuang, bertakwa, lalu pertanyaan kalian. Oke, Pak, pada kesempatan kali sebelumnya beliau ini merupakan ketua PAC IPPNU kedua di Janbesari. Kira-kira tahun berapa itu, Pak? 2008 sampai 2009. 2008-2009 saya kayaknya itu masih belum lulus SD. Lulus SD. Iya, belum lulus SD. Belum tahu IPP ya. Iya, belum Tapi tahu. pernah mendengar. Kalau dulu kayaknya belum. Saya mendengar itu sekitar kelas 1 MTS. Saya baru tahu, baru mendengar Ibnu itu apa, IPP itu hanya sekilas tapi. Jadi berarti sampean sudah lama sekali ya, Pak? 2008 saya 2008. pertama kali aktif di IPP, sekaligus waktu itu menjadi ketua menggantikan Mbak Susi. Jadi ketua IPP. Oh ya, tentu kan kalau dulu ini walaupun sekarang sih, Pak, ini kan tantangan dan juga hambatan yang dialami, yang dihadapi kan berbeda, Pak. Untuk mensiasati ataupun menghadapi tantangan pada zaman sampean itu seperti apa sih, Pak? Banyak sekali sebenarnya kalau tantangan dalam hal menjalankan roda organisasi ataukah pembentukan di sini. Iya. Misalkan dalam pembentukan kompleks sebenarnya, cuma yang paling menonjol di sana, menurut hemat saya pada waktu itu adalah minimnya pengetahuan dari mereka yang ingin kita ajak menjadi kader IPNU ataupun PPNU. Itu adalah minimnya pengetahuan mereka tentang apa itu IPNU, apa itu PPNU. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah mengenalkan kepada mereka apa itu IPNU, apa itu PPNU dengan cara kita sosialisasi kepada lembaga-lembaga. Ya. Jadi sebelum pembentukan kita biasanya mengadakan makesta. Jadi mengenalkan kepada mereka ini loh IPNU, ini PPNU. Iya. Karena ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi mustahil kita akan mengajak kader tapi mereka tidak tahu tujuan mereka apa. Yang ingin kita ajak kepada sebuah sebuah wadah misalkan, cuma mereka tidak tahu yang akan mereka tempat itu apa. Jadi pertama harus dikenalkan terlebih dahulu. Oh, berarti waktu zaman sampean memang banyak yang belum tahu ya, Pak? Banyak sekali, banyak. Jangankan tingkat MTS, tingkat SMA pun pada waktu itu masih belum banyak yang tahu. Jadi mereka tahu, sekilas mendengar ini loh NU, tapi yang namanya IPNU PPNU itu masih hal yang awam. Kedengarannya masih awam karena kader pun untuk di desa saya Kucamana waktu itu satu-satunya hanya saya sendiri. Pertama sendiri. Bahkan sebelum itu saya sempat bertanya kepada orang tua saya, bagaimana saya caranya harus masuk di IPNU PPNU? Saya berkader di NU ini harus bagaimana? Jadi saking seminimnya sosialisasi ke bawah, di mana saya akan belajar tentang NU pertama, mengingat IPNU PPNU adalah tangga pertama. Menurut saya adalah madrasah pertama sebelum kita kenal NU itu seperti apa. Hingga alhamdulillah saya dipertemukan waktu itu dengan IPNU PPNU Janbesari, sehingga saya bisa mengenal apa itu IPNU, apa itu PPNU, dan juga menjadi bekal bagi saya untuk mengajak
apa ya, anak-anak IPPNU yang lain. Iya Pak, tentu bagaimana sampean berusahanya itu sudah sangat keras sekali, sehingga PAC IPNU IPPNU sampai saat ini sudah lumayan Pak ya. Alhamdulillah. Sudah lumayan. Jadi ini juga ada pertanyaan saya, karena ini juga menjadi problem di PAC sekarang. Ini terkait dengan pendanaan Pak. Semestinya memang pendanaan ini merupakan komponen yang sangat harus ada. Entah itu kita mau mengadakan kegiatan, entah kita mau ngapain, tentu di organisasi ya harus ada pendanaan, Pak. Jadi pada zaman sampean yang memang pada waktu itu banyak yang tidak tahu dengan IPNU, banyak yang istilahnya anggotanya kan sedikit. Jadi bagaimana mensiasati terkait dengan pendanaan di organisasi, Pak? Pada masanya waktu itu ya, sebenarnya bukan cuma dulu ataupun sekarang, pendanaan itu merupakan sesuatu yang memang harus ada. Nggak masa dulu, nggak sekarang. Cuma pada masanya saya dulu, waktu itu saya masih belum tahu bagaimana cara menghidupkan organisasi ini, katakanlah seperti itu. Jadi semacam apa ya, ibaratkan IPPNU adalah sebuah rumah tangga yang membutuhkan pembiayaan di sana, operasional sehari-hari, entah berkegiatan, entah apa. Jadi pada waktu itu kami teman-teman IPNU IPPNU itu bersepakat, kita sepakat tiap Sabtu sore itu kita biasanya mengadakan istighosah keliling, anjang sana ke rumah masing-masing teman-teman pengurus IPNU IPPNU bergantian. Nah, di sana kita juga adakan kas, jadi uang kas per pengurus itu per satu orang lah ya, itu kita bebankan Rp500 pada waktu itu. Pada waktu itu 500 rupiah, kecil ya? sekali. Iya. Cuma alhamdulillah, kalau nggak salah ya, seingat saya pada waktu itu tiap minggunya kita dapatkan 15 sampai 20 ribu tiap minggunya. Cuma alhamdulillah karena itu uang itu kita pergunakan sebaik mungkin, setidaknya kita ada uang kas lah, uang operasional di lembaga kita, di organisasi kita, di IPPNU itu kita ada uang kas, walaupun itu tidak apa ya, tidak mencukupi untuk sebuah kegiatan yang besar. Memang apa ya, sumbangsi atau dari senior memang tetap dibutuhkan. Cuma pada masanya saya, hal yang kita lakukan adalah dengan cara seperti itu. Berarti semacam mandiri lah Pak ya? Mandiri. Bahkan kita kegiatan-kegiatan yang lain, mohon maaf saya tambah ini ya. Selain pendanaan, misalkan kita ada acara waktu itu ya, ini kilas balik mengenang waktu itu, mengenang perjalanan masa lalu sejarahnya IPPNU di masanya saya waktu itu saya terpilih sebagai ketua IPP dan di MUIS ya, di MUIS Pejagaan sebagai ketua IPNU. Waktu itu kita akan mengadakan pelantikan. Pelantikan juga bagi kita itu bukan hal yang kecil, tapi event yang sangat besar, bersejarah, bagaimana kita dilantik waktu itu. Disahkan lah bahwa kita adalah pengurus IPPNU. Nah, kita kebingungan di konsumsi. Paling tidak tamu yang akan kita undang harus kita ada suguhan. Ada suguhan. Waktu itu kita bingung bagaimana kita dapatkan ini. Saya kira waktu itu uang 100-200 ribu nggak cukup. Cuma alhamdulillah lagi-lagi teman-teman ikhlas untuk berbuat mandiri di sini. Mandiri dalam artian ada yang oh ya sudah saya yang goreng tempe, oh ya sudah saya sayur, sehingga terkumpullah waktu itu konsumsi hidangan prasmanan sampai PC ini bilang seperti ini. PAC Jambesari hebat ya, kok bisa pelantikan ada prasmanan seperti ini. Bahkan waktu itu Pak Camat ini kalau ada keliru, Pak Ja'far Sodik ingatnya saya pada waktu itu, sampai nganu apa, Mbak ini dapat dari mana, seperti itu. Kita ini Pak dengan cara apa ya, gotong royong, cuma bukan diuangkan. Mereka sudah bawa jadinya, sudah masak, juga kita satukan. Kalau kita yang ini sedikit-sedikit dijadikan satu kan akhirnya kelihatan banyak seperti itu. Sampai Pak Ja'far, saya kagum sama teman-teman. Oke lah saya nyumbang juga ya. Akhirnya Pak Camat itu waktu itu nyumbang 100 ribu ingatnya saya. 100 ribu kan sudah lumayan besar waktu itu. Kita untuk mendapatkan uang 100 ribu itu butuh waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan.
Ya, jadi ini teman-teman mungkin bisa menjadi motivasi buat kita. Jadi pada zamannya Mbak Faik ini untuk pendanaan ini mandiri lah. Jadi jangan tergantung kepada senior pada masa sekarang. Apalagi pandemi. Apalagi sekarang pandemi, tentu bukan cuma kalian yang krisis keuangan, senior juga sama gitu ya. Jadi mungkin solusi ini masih relevan ya Pak untuk diterapkan pada masa sekarang, masih relevan. Saya rasa kayaknya, masih Pak, ya. relevan Masih selama teman-teman ada kemauan. Hmm. Kembali kepada ikhlasnya kita. Ya. Jadi kembali lagi seperti ini. Kita jangan mencari hidup di NU. Ya. Seperti itu, mohon maaf ya. Ya, Kita ya. jangan mencari hidup di NU, tapi bagaimana kita menghidupkan NU. Dan mungkin salah satunya adalah dengan cara seperti itu. Mungkin dimulai dari hal yang kecil, bagaimana kita memiliki kas sendiri dengan cara yang mandiri. Kalau teman-teman misalkan PAC Jambesari sudah ada berapa kader? Kalau di Jambesari pengurus 15 yang 15. Misalkan 2.000 saja per minggu, kan sudah 30.000 untuk IPNO-nya saja. Belum IPC-nya. Saya rasa masih relevan sekali untuk digunakan. Kan nggak ada salahnya tuh. Nah, ya, selagi betul. itu teman-teman adik-adik ikhlas. Betul. Ya. Jadi mungkin hanya itu video kali ini, Mbak. Terima kasih banyak atas masukan dan juga sarannya. Ini juga perlu dipahami oleh kita bahwa kita jangan hanya tergantung kepada senior, tergantung kepada orang lain. Tentu kita harus bagaimana bisa mandiri, berdiri sendiri. Jadi ketika memang benar-benar bosan, bingung ya, kita ada cadangan lah dari Ya, itu. betul sekali. Ya, jadi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Bisa ketemu di waktu dan momen berikutnya, Mbak. Ya. Saya akhiri. Jadi saya ulangi, ketika kalian punya pertanyaan seputar IPNU IPPNU, silakan tulis di kolom komentar. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.